Ketemu lagi di podcast Genbase DHB. Kali ini tamunya wow gitu kan. Karena ini saya bukan menemukan kayak barang banget gitu ya. Jadi melihat penampilannya yang luar biasa. Keren banget. Ya teman sobat-sobat DHB udah lihat dong di konten-kontennya ya kan, kita udah buat konten untuk dia juga, dan ternyata DHB punya loh kayak gini gitu ya. Jadi kita kayak ISBI ya, sekolah seni gitu ya. Banyak banget kegiatan-kegiatan Porsema kemarin. Banyak sekali menggali potensi-potensi, ada yang jago nyanyi, jago nari, dan ini salah satunya yang jago nari. Terus especially dia jago nari tradisional. Jadi yuk kita check it out. Nah, Zahra ya. Ya. Apa nama lengkap? Azahra Fatimah. Azahra Fatimah. Kamu orang mana sih? Orang Bandung. Orang Bandung, Bong. Kirain orang Sumedang. Azahra orang Bandung. Ya. Dan kamu ngambil jurusan D3 Kebidanan. Oh, jadi kamu anak bidan. Ya. Orang tua bidan atau? Enggak ada. Why? Kamu masuk DHB dan masuk bidan? Why? Takdir. Takdir. Termasuk salah satu yang kamu mencari-cari kemana-mana, Iya. akhirnya ditakdirkan ke sini. Takdirkan Dan kesini. kenapa sih bidan sih? Nggak perawat, nggak optometri, nggak kesmas? Karena pengen buka praktek sendiri juga. Wow. Jadi buat kamu sobat-sobat DHB yang pingin mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, bidan jadi salah satu alternatif yang saya kira menjanjikan banget. Zahra nih, kamu anak keberapa sih? Sebelum kita bicara yang lainnya dong, saya pingin biar sobat-sobat DHB tahu nih gitu. Kamu anak keberapa? Anak terakhir. Anak Dua. terakhir Dari satu bersaudara. Oh, jadi 2 bersaudara. Iya. Kakak kesehatan? Enggak. Informatika. Cewek, cowok? Cowok. Sekarang masih kuliah? Enggak, udah kerja. Udah nikah juga? Belum. Oke. Kalau orang tua kerja sebagai swasta atau karyawan swasta, dan mereka support banget kamu masuk ke sini. Iya, karena mereka yang menyarankan. Mereka yang menyarankan. Katanya kenapa? Awalnya tuh memang mau masuk seni ya. Seni, oke. Karena kamu juga basic seneng banget dan jago seni. Suka banget sama nari. Terus kenapa? Tapi nggak keterima. Terus nggak keterima. Terus akhirnya mama bilang ya udah mending kesehatan aja yang udah jelas gitu kerjanya. Gitu. Jadi akhirnya mama nyaraninnya ya udah bidan aja. Itu sebuah pesan kecil. Kita memang punya talent yang bagus di seni misalnya, tapi perjalanan hidup mengantarkan Zahra sekarang jadi bidan, sekolah bidan lah gitu ya. Sekarang lagi merintis karir untuk jadi bidan. Jadi kita nggak pernah tahu takdir kita mau di mana. Bahkan even nanti mungkin Zahra bidan yang ada kelas ininya narinya gitu ya, untuk para bayi-bayi yang baru melahirkan misalnya. Bisa juga. Kayak sejauh ini kamu nyaman nggak jadi kuliah di DHB? Alhamdulillah. Pernah udah ditugasin di mana aja nih? Jadi relawan? Baru di Garut. Garut sama Banjaran. SMA Banjar. Banjaran ya, Iya. Kabupaten Bandung. Iya. Berarti Garut 10 hari. Enggak, sehari Garut. Oh, yang itu teh Iya. gitu ya. Kalau di Kabupaten Bandung? Bukan. Di Banjaran, dari di Banjaran. SMA itu. Oh, cuma sehari juga. Iya, Jadi nggak pernah lama. Enggak. Oh, nanti dibuat lama tuh ya. Sekarang kita bicara nari nih, nari. Sebetulnya kamu bisa nari dari kapan sih? Dari TK. Dari TK kamu seneng nari? Iya. Dan spesial memang nari tradisional? Iya, tradisional. Oke. Dari zaman udah ikut-ikut perlombaan nggak? Perlombaan baru sekali sih. Soalnya kalau Waktu- di sekolah itu nggak pernah ngadain lomba. Maksudnya Mm-hmm. kayak kalau di sekolah tuh cuman di sekolah aja, acara-acara sekolah gitu. Mm-hmm. Kayak pameran Mm-hmm. atau misalkan kelulusan kayak gitu-gitu. Jadi acara-acara besar lah. Iya, gitu. Kalau lomba itu dari sanggar. Pernah Jadi sanggar kamu juga. ikut sanggar? Iya, pernah. Dari TK sampai SMA atau Enggak. kapan ikut sanggar? Ikut sanggar tuh dari SMP kelas 3. SMP kelas 3. Iya. Selama SMA ikut sanggar? Enggak, keluar. Kenapa? Keluar itu karena mau ujian nasional. Waktu SMP? Iya, terus kurang nyaman juga sama pertemanan di sana. Oke, gitu. jadi katakanlah nggak klop lah gitu ya, Iya. karena beda-beda ya, beda-beda kultur. Kemudian SMA kenapa nggak masuk sanggar? Karena di SMA itu
Sibuk banget. Enggak, keseniannya udah oke banget lah gitu. Jadi kamu ikut di sana? Iya, ikut aktifnya di nari aja deh di sekolah gitu, nggak usah ikut. Oh, jadi di sekolahnya. Iya. Kamu sekolah di mana sih, SMA mana? SMA 14. SMA 14. Oh, dan di sana juga buat sobat-sobat DHB di SMA 14 nih Azahra. Wih, masuk DHB nih. Kamu kapan kesini? Tungguin ya. Ditungguin. Di SMA 14 memang udah ada sanggar seninya. Enggak, ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya dan memang gurunya katakanlah bisa ngarahin. Bisa. Pak siapa? Bu Wida. Salam buat Bu Wida dari Azahra dan dari saya. Nanti nonton konten ini ya. Diarahin dan akhirnya kamu makin terasa di sana, gitu kan. Terus ada nggak pernah kamu berpikir ingin ya berkarir di sini, nyalurin, katakanlah sekarang kan kemarin saya lihat di Porsema ya, Zahra narinya luas banget tuh, beda lah gitu. Kamu udah bukan noble lagi, udah pro banget kan. Untuk level yang saya lihat gitu ya, tentunya sayang dong kalau misalnya berhenti di sini hanya karena bicara gue bidan ya, nggak di situ juga. Tapi bukan berarti bahwa bidan juga berhenti, enggak. Ada orang itu berkompromi. Kita tahu Dokter Tompi misalnya, senang nyanyi, tapi beliau juga dokter kan, gitu. Kamu ada nggak gitu tetap mendalami nari gitu kan, terus tapi bidan juga it's okay gitu kan? Enggak sih, untuk sekarang pengen fokus di bidan dulu aja. Jadi kalau nari mah jadiin hobi aja deh gitu. Oke, jadi nggak inilah gitu. Tapi kalau misalnya ada undang-undangan misalnya atau perlombaan, mau ikut. Harus ikut ya. Iya, harus. Ya tetap tersalurkan gitu. Iya. Ada emosi yang tersalurkan. Waktu pertama kali tampil di depan umum kapan sih tepatnya dulu? Zaman SMP atau SMA? SMP. Kalau seneng nari TK dulu nih, kita flashback lagi nih. Waktu TK kan mulai TK nih belajar kan. Dari siapa? Jadi waktu TK itu ada acara dari Stimuno, ya. Stimuno. Itu di mall acaranya itu. Jadi kayak pembukaan itu dari TK aku gitu. Terus. Nah, terus ngelihat teman-teman kok pada pulang itu bukan langsung pulang, tapi pada kumpul-kumpul dulu gitu sama guru-guru. Kok mereka ngapain? Aku nanya nih ke mama, kok mereka kumpul-kumpul? Iya, mereka mau ikutan nari, mau tampil. Oh, aku juga mau, kok nggak diajak gitu. Akhirnya mama bilang dia anaknya kepoan. Ya, terus ya udah, akhirnya mama bilang ke gurunya, ini Zahra mau ikut. Ikut, akhirnya latihan dan ya udah dari situ mulai sukanya gitu. Terus latihannya di mana? Di sekolah juga? Di sekolah juga. SD juga terus, cuman nggak intens karena nggak ikut sanggar. Nggak ikutan. Pas SMP mulai ikut sanggar. Dan sebentar sih. Oke. Padahal kamu sekarang kan katakanlah gini, kalau jadi hobi orang itu sekarang rata-rata kaya dari hobi loh. Kamu buat aja channel gitu kan. Ngerekam di depan rumah. Suka banyak kan konten-konten itu dan penontonnya banyak banget gitu kan. Kayaknya kamu mendingan salurin di situ deh. Harus ada saluran yang memang ini gitu ya. Terus orang tua sejauh ini memang sebetulnya selalu support kamu kan apapun itu. Iya, selalu support. Kalau misalnya nari ya oke, kalau kamu seneng asal suka gitu kan. Kemudian ini pernah nggak satu momen ada yang membuat pertanyaan gini, apa sih yang membuat kamu jatuh cinta banget sama ini gitu kan? Nari ini kan banyak nih, ada dance, ada apa gitu. Kamu kenapa sih seneng tari tradisional ini? Apa ya, ngelihat anak-anak tari tuh badannya tuh enak gitu, kayak lentur-lentur gitu. Nah, aku tuh suka yang lentur-lentur kayak gitu. Gitu. Jadi kan lebih ini ya, fleksibel. Jadi jangan kaku. Hati aku juga selalu fleksibel kok. Ini Zahra ini masih tegang banget tahu. Karena dia saya undang ke sini buat konten dia nari, tiba-tiba yuk kita podcastan dulu nih. Jangan sampai dong kamu sobat-sobat DHB, terutama teman-teman di SMA 14 Bandung dan terutama Bu siapa? Bu Wida, jangan sampai nggak kenal dong sama siswanya nih dulu gitu kan. Nari keren banget, jago banget dan nggak dikenalin, harus kenal dulu dong. Ternyata Azahra ini alumni SMA 14 Bandung. Nah, cita-cita kamu ke depan apa sih? Pingin tadi ya oke lah jadi bidan, berkarir di bidan, kemudian mungkin kamu punya cita-cita gue buka sanggar seni deh gitu, atau dalam waktu dekat ini kayaknya
buka channel YouTube deh gitu kan, konten-konten nari gitu kan, yang memang lebih ke kayak tutorial atau apa, cerita apa sih kamu ya jangan mau jangka pendek, jangan jangka panjang seperti apa sih visi ke depan, gambaran apa yang ngebayangin apa sih? Pengen sih sebenarnya bikin channel YouTube, tapi masih ragu-ragu, malu-malu juga. Gitu. Itu sih kendalanya. Saya buat kamu nggak punya malu hari ini ya. Ya dalam konteks kalau bener ngapain malu dong gitu ya. Harus aktual, tapi kontennya harus sehat karena itu seumur hidup dong. Kamu nanti berkeluarga, punya anak, punya suami, dan konten kamu akan dilihat dong sama orang gitu ya. Terus ada nggak sesuatu yang belum kamu capai deh sampai hari ini? Ada yang penasaran pingin banget tapi belum gitu? Ada nggak? Pengen main film. Main film, oke. Film pendek mungkin ya. Tapi jangan yang ini ya, jangan yang tidak terkonsep. Irul ketawa. Gue jadi speechless juga nih. Dia pengen main film. Nanti kita buatin konsepnya main film. Tapi filmnya film yang apa ya? Mungkin kita ada lomba film pendek ya. Kamu senengnya peran antagonis atau yang apa ya? Apa sih kayak pahlawan gitu? Enggak sih, antagonis yang biasa aja. Tapi pengen main film. Pernah nggak ikut ini apa? Testing gitu? Casting. Pernah, tapi ditolak. Itu film apa? Jadi apa? Jadi apa ya, aku ngeliat di internet sih gitu. Jadi kayak jadi pemeran anak kecil atau anak remaja yang gitu-gitu aku ikutan, tapi ya nggak lolos. Itu gitu. castingnya kayak gimana sih? Kita datang? Enggak, virtual dulu. Nanti kan dipilih. Oh gitu. jadi virtual dulu nih. Vokalnya? Enggak, bikin kayak video. Oh. Misalkan ada teksnya nih, gitu. Nah kita disuruh meranin itu, meragain itu. Nah nanti kalau yang bagus ya dipilih. Itu udah lama atau baru-baru sih? Udah lama. Terus sekarang mau buat project, impian kamu pingin buat film pendek, buat film gitu atau terlibat di apa sih, kenapa sih kamu malu-malu gitu kan? suka aja gitu ngelihat kayak artis-artis gitu. Oh, kayaknya keren gitu ya, kayaknya keren gitu. Gitu. Kamu sukanya genre film apa sih? Honor lagi. Horor atau misalnya apa gitu? Romantis. Oh, romans. Oh, pantesan cantik. Ya, normal dong gitu ya. Yang romantis. Film Korea, film Amerika, Eropa. Korea. Enggak suka? Suka. K-pop, drakor, enggak suka? Nggak suka sama sekali. Mau muntah lah lihat orang yang seneng Korea itu. Kayaknya baper banget gitu ya. Iya, nggak suka. Jadi kamu senengnya film Indonesia, film Ya, barat? Indonesia. Artis yang kamu suka? Iqbal. Iqbal Ramadan. Pantesan ya Allah. Udahlah, aku kok jadi cemburu gini. Udah, jangan bahas Iqbal lah. Itu jadi ilfil nih dengan juga. Terus nari lagi nih, kita balik lagi ke nari. Spesialis kamu narinya, saya nggak tahu nih jenis tarian apa sih dalam sendera tari, terutama Sunda ini. Ada jenis-jenisnya nggak sih yang kamu tahu aja? Yang aku tahu cuma jaipong aja sih. Jaipong aja. Yang sekarang punya berapa variasi atau apa sih jenis gitu yang kamu bisa gitu? Banyak sih, lumayan lah. Gitu. Yang ini kan ya, ada lebih dari 10? Lebih dari 5 ada sih kayaknya. Wah, tuh kamu bisa jadi konten dong. Oke. Saya ingin sedikit gali ini. Kamu sudah ngerasa this is me gitu, ini gue gitu. Udah pada level itu nggak, atau masih bingung gue ngapain sih gitu? Masih bingung. Maksud bingung itu apa? Gue udah di bidan atau masih yang lain atau apa sih, ada yang lain atau gimana? Aku ngerasa jadi diri aku sendiri itu kalau pengennya sih kuliah kesenian. Kuliah seni. That's okay, nggak masalah. Karena kan kita nggak pernah tahu ya ke depan seperti apa. Kalau saya sih nyaranin kamu tetap jalan aja gitu sekarang. Justru saran saya sih kamu ikut di sanggar, karena di situ tereksplorasi, bakat kamu juga tereksplorasi, mama juga atau orang tua juga tetap bangga dong. Kalau memutuskan gue keluar deh pengen ini, belum tentu loh, karena
ketika kita melakukan sesuatu tanpa doa orang tua itu kayaknya hampa juga gitu ya. Kalau saran saya sih kamu ikut sanggar, sayang juga tuh, bakatnya luar biasa, keren banget gitu ya. Punya pacar? Enggak. Belum ya, belum ada. Janganlah gitu ya. Nanti saya patah hati. Udah punya istri. Kata siapa? Wah, gua disekakmat. Sebenarnya gue mau lanjutin pertanyaan gitu kan, cuman takut ditonton sama anak istri gue. Karena laki-laki itu makin matang justru makin jadi sebetulnya. Oke. Fokus kamu apa hari ini sih? Apa sih hari ini? Fokus kamu? Kuliah aja, nggak ada yang lain. Tapi jauh tadi di lubuk hati kamu, gue pingin di seni deh gitu ya. Tapi saran dari saya, ini jalan tengah loh. Ikut di sanggar deh. Yang kamu karena kuliah di seni pun ingat itu hanya pengetahuan. Tetap kita jadinya oleh pengalaman lapangan kan. Dan memang kendaraannya gitu ya sanggar lah gitu kan. Ikut sanggar deh gitu, nanti saya rekomendasiin, kalau perlu saya bayarin. Boleh, tapi iya nanti dari uang kuliah. Uang kuliahnya ditambahin untuk bayar sanggar. Harusnya kamu kick saya sih punya istri dan anak. Ini mati, ini podcast paling kelap dalam hidup saya nih. Kayaknya dia balas dendam karena tiba-tiba diminta untuk jadi talent bintang tamu dan sekarang ini. Oke. Pesan-pesan buat sobat-sobat DHB yang lagi nonton kita nih hari ini, dan saya kira tadi saya salut kamu ya. Kamu bisa jalani satu sisi, kamu tetap aktual sebagai pribadi meskipun gue belum menemukan yang klik banget gitu pingin di seni, tapi kan bukan sebuah kebetulan kita ngobrol ya hari ini. Saya kasih jalan keluar gitu kan. Kamu ikut ini buat teman-teman ya, kamu punya pesan-pesan buat sobat-sobat DHB di sana? Tetap semangat ya teman-teman kuliahnya. Dia tertekan banget. Jangan kuliahnya tuh, yang lainnya apa sih? Ya semoga teman-teman semua bisa ambil pelajaran ya dari cerita ini, ya cerita aku gitu. Prinsipnya selalu jalan, jadi jangan egois mungkin ya. Karena kita juga hidup itu perjalanan, bukan tujuan. Hidup itu bukan tujuan. Kalau kita tujuannya itu ya udah selesai. Tapi ternyata hidup itu perjalanan. Seperti Zahra, kita mengasih pelajaran. Dia punya kegalauan. Gue pengen ke seni gitu kan. Tapi orang tua bukan maksa sebetulnya, dorong gitu ya. Udah deh ke kesehatan aja. Kayaknya prospeknya jauh lebih bagus. Memang bagus di prospek kesehatan. Tapi hati kecil Zahra masih, dan ternyata di forum ini kita kan bicara ada solusi tengah gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Dokter Tirta hari ini gitu ya, influencer, beliau kan dokter juga ya, basically dokter. Dan kita tuh dia sekarang menjadi pegiat sosial yang luar biasa, menginspirasi. Kita nggak tahu dong Zahra nanti kemana, benar nggak? Yeah. Justru dengan dikasih ilmu di kesehatan, seninya juga sekarang terus ditempa, dibina. Dan saya setuju banget, kamu jangan dulu punya pacar karena itu memecah, bener banget. Nah gitu. Jangan dulu pacaran. Karena kalau pacaran biasanya jadi fokusnya pecah gitu ya. Oke, makasih banget Zahra udah ada di konten saya, di konten Genbest DHB, dan teman-teman sobat-sobat DHB udah ngeliat juga performnya Zahra ya di konten kita di Talent Up. Itu aja. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Dah.